Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap perjanjian memiliki persyaratan yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. Setiap pihak harus melaksanakan dan menjaga agar perjanjian dapat terus berjalan sehingga tujuan perjanjian yang menguntungkan masing-masing pihak dapat tercapai. Caranya, masing-masing pihak bertindak atau melakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Jika tidak, maka perjanjian menjadi batal. Dan yang melanggar maka diganjar dengan hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, dalam hal inilah bahwa perlu sungguh-sungguh membuktikan dengan melakukan perjanjian tersebut dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam konteks firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu menceritakan tentang kehidupan keluarga Eli, imam di Israel. Nah, Allah berjanji akan memelihara Eli dan keluarganya. Keluarga Eli akan terpelihara turun-temurun dan berlangsung terus-menerus selamanya di hadapan Allah. Dengan syarat Eli dan anak-anaknya atau keluarganya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka menjalankan tugas mereka sebagai imam dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh anak-anak Eli. Anak-anak Eli melakukan kejahatan. Mereka telah menyalahgunakan jabatan mereka sebagai imam hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Sementara Eli sebagai ayahnya tetap saja bersikap lunak dan tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan tegas. Dalam hal ini tidak ada ketegasan dalam mendidik anak-anak mereka. Bahkan Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Sehingga dengan hal inilah melihat situasi kejadian itu, maka Allah marah kepada Eli dan anak-anaknya. Dan janji yang sempat disampaikan oleh Allah kepada mereka kini ditarik kembali oleh Allah dari keluarga mereka. Seperti yang dikatakan dalam nas ini, yaitu sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, tetap mengimani bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan apapun yang telah Allah sampaikan kepada kita, di kemudian hari Allah pasti akan menepatinya. Hanya saja kita sungguh-sungguh untuk merespon tentang janji dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan baik. Yaitu dengan tetap terus menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu menghormati Tuhan
dengan cara melakukan segala perintahnya, segala kehendaknya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Kemudian tidak datang beribadah dan melayani Dia untuk suatu keuntungan pribadi. Dan bila kita berkata-kata, hendaklah tetap memuliakan Tuhan. Dan ketika kita bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari, kiranya Tuhanlah tetap yang kita senangkan. Dan kemudian juga sehingga semakin orang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Serta dengan hal inilah juga kita tetap mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita daripada yang lain. Sehingga dengan hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya bahwa Tuhan tidak akan menarik janji berkat-Nya yang telah disediakan dalam kehidupan kita untuk selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, tetap selalu menunjukkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih ajari kami agar kami tetap boleh merespon akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dengan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, keinginan-Mu, boleh tetap selalu kami lakukan dengan penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga dengan keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, boleh membawa sukacita di dalam hubungan kami terhadap sesama. Terlebih ya Tuhan, nama-Mu tetap dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pimpinlah kami dalam satu hari ini, agar kami tetap boleh dengan penuh sukacita melakukan segala sesuatunya, dan nama Tuhan yang tetap kami ingat, dan nama Tuhan yang boleh kami senangkan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.